Oke teman-teman, ini berikut cara untuk buat proposal sampai kita closing ya kalau ketemu dengan orang. Nah, teman-teman buat masukin dulu di ProLeads namanya. Oke, kemudian ke aktivitas. Kemudian tambah prospek baru. Nah, contoh namanya Pak Prospek. Ya. Pak Prospek 1, nomor handphonenya 08159999, misalnya gitu ya. Kemudian oke, tambah prospek. Nah, udah masuk ya. Nah, kemudian balik ke sini, pilih ke aktivitas lagi yang ProLead lagi. Kemudian nah, cari di sini ya, prospek 1 tadi kan, buat proposal baru. Nah, kemudian di proposal baru ini, jika tertanggungnya sama dengan pemegang polis, pilih yang di atas. Jika tertanggungnya beda dengan pemegang polis, pilih yang bawah. Ini contoh yang beda dengan pemegang polis. Ini contoh pemegang polisnya orang tua, tertanggungnya anak. Nah, pilih yang beda dengan orang lain yang di bawah ini. Tapi kalau sama, misalnya si A sebagai pemegang polis, si A juga sebagai tertanggung. Nah, pilih yang di atas, ya. Kemudian lanjutkan. Nah, kita pilih nih tujuannya nih kita mau buat untuk apa? Dia mau pilih produk apa? Kalau proteksi kesehatan ini kita pilih untuk kalau orang mau pilih Procermat, PPH Plus atau PSS. Proteksi terhadap penyakit kritis ini kalau misalnya kita mau buatin CCB 61 plus Protop atau PCB 88. Kalau yang proteksi jiwa ini kalau kita mau buatin PGB atau PSGB yang long term atau Prucinta ya. Nah, kita misalnya pilih yang kita mau Prucinta ya, berarti proteksi jiwa. Nah, Prucinta itu adalah produk tradisional yang syariah. Oke. Kalau unit link dia masuknya ke PSGB atau PGB. Oke. Nomor handphone ini teman-teman isi pria. Rokok enggak rokok. Tanggal lahirnya berapa? Misalnya tanggal lahirnya tahun 90 ya. Nah, dia pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya kita ngomong agen asuransi deh atau manajer admin gitu ya. Nah, status pernikahannya apa? Dia menikah atau belum menikah? Sudah menikah. Budgetnya berapa? Misalnya budgetnya dia 1 juta per bulan. Katakanlah begitu ya. Nah, untuk alasan rekomendasi tulis aja untuk proteksi penghasilan. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian dia mau bayar bulanan atau tahunan. Ini dia sudah langsung kehitung. Jadi kalau kita bayar tahunan dia otomatis ya, udah otomatis kehitung dia kalikan 11. Kalau bulanan seperti biasa. Contoh kalau misalnya bulanan, tambahkan nilai akhir tahun ke-20, ya. Ya. Ini jadi di tahun ke-20 nanti dia ada tambah 10%. Ya, syaratnya adalah e-submission, e-policy dan menggunakan email juga auto debit rekening atau kartu kredit. Oke. Nah, pilih aja ya. Masa rencana pembayarannya ini sudah fix ya 10 tahun. Misalnya contoh kita mau buat berapa? Contohnya 500 tuh 23 500 juta katakanlah gitu ya. Hitung. Nah, langsung lanjutkan. Ya. Nah, ini sudah ada nih, langsung 410.000 aja dia sudah ada dana untuk proteksinya 500 juta. Oke. Nah, kalau misalnya contoh nasabah
teman-teman bisa tambahin ya quick quote. Kalau misalnya contoh teman-teman mau buat yang lain nih, ya misalnya teman-teman mau buat oh coba buatin dia yang penyakit kritis deh gitu ya, misalnya contoh mau buatin PCB 88. PCB 88 itu adalah produk tradisional ya, ingat tradisional dan pilihnya konvensional ya, karena PCB 88 itu bukan syariah. Nah misalnya contoh sama, nah ini untuk proteksi penghasilan ya. Nah ini juga bisa kita iniin bulanan atau tahunan gitu. Kalau nanti kalau tahunan dia otomatis hitung sendiri. Rencana pembayaran kita juga bisa ini nasabah mau 5 tahun tok, 10 tahun atau 15 tahun. Misalnya contoh 10 tahun ya. Uang petanggungannya mau berapa? Misalkan 500 juta. Oke, hitung aja. Nah nanti dia dapat nih, jadi dia per bulannya 1.325.000 untuk dapat 500 juta ya. Terus dia bilang dia mau buat satu lagi nih contoh, dia mau buatin contoh PSS tambah quick quote tadi ya. Nah PSS itu ada di proteksi kesehatan. Dilanjut tradisional, kita bisa pilih konvensional atau syariah, pilih aja syariah ya. Kemudian pilih syariah itu karena kalau misalnya ada keuntungan, itu dia ada pembagian keuntungan untuk orang yang tidak klaim. Oke, ini untuk cover biaya rumah sakit. Oke. Nah, penghasilan per bulannya misalnya berapa? 25 juta sampai 50 juta. Oke. Lanjutkan. Nah, ini kita juga bisa pilih bulanan atau tahunan ya. Misalnya contoh tahunan. Dia mau ngambil solusi sehat ini yang bronze B aja. Oke, batas kamarnya 1 juta. 3 juta tuh pilihan ya teman-teman ya. Kalau kita pilih 3 juta, preminya makin besar. Nah, solusi sehat ini kayak own risk di asuransi kecelakaan, asuransi mobil ya. Ini ibaratnya resiko sendiri. Boleh pilih atau boleh enggak. Oke, kita hitung. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini langsung udah keluar nih. Tahunannya 5.005.000. Berarti nggak sampai 500.000. Ya kan? Nah, contoh dia pilih, teman-teman juga bisa email ya. Setelah itu email. Biasanya saya suka email ini ke diri saya dulu, ke diri sendiri. Kirim email aja. Ya. Nah, kita mau pilih kirim email kemana? Ya, misalnya ke Yosi. Nah, pilih aja langsung send. Nanti dia masuk ke kita. Jadi kita bisa lihat. Oke. Nah, kalau misalnya enggak apa-apa. Kalau sudah selesai kita baca, misalnya kita mau pilih nih yang warna merah ini, yang pilih setelah nasabah, setelah kita ngobrol ternyata nasabah lebih cocok ke Prucinta, berarti pilih yang tadi Prucinta tadi 410.000 ya kan. Kemudian lanjutkan. Nah, polis apa yang telah dimiliki nasabah? Kalau misalnya nasabah belum punya polis, klik aja lainnya, tulis aja belum punya ya. Kemudian nah ini proposalnya ya, proposalnya sudah ada. Teman-teman harap baca dulu ya sebelum nanti kita jelasin ke nasabah. Dibaca dulu, jadi teman-teman ngerti dulu sebelum teman-teman bisa menjelaskan ke nasabah. Oke, ini bisa dibaca kok, cukup gampang dimengerti. Kemudian lanjutkan. Ini terkadang agak lama karena dia generate dulu. Nah, oke. Kemudian klik saya mengikuti rekomendasi yang dinyatakan. Ya. Nah,
Ini kita boleh tanda tangan nanti saja, nggak apa-apa. Tanda tangan nanti. Nah, saya calon pemegang polis konfirmasi, saya peserta utama, ya kan? Dan saya juga sebagai kontributornya, yang pembayarnya adalah saya juga. Nah, apakah polis yang lain di Prudential pernah ada lapse sebelum 1 tahun? Kalau tidak, jawab tidak. Nah, ini apakah untuk mengganti SPAJ yang lama? Tekan aja tidak. Kemudian lanjutkan. Nah, kita masuk ke data informasi ini. Nah, ini KTP-nya teman-teman sudah harus dapat dari nasabah. Jadi teman-teman bisa isi. Jadi misal prospek 1 lahir di Jakarta. Tanggal segini ya. Agamanya misalnya Kristen. Oke, nomor KTP-nya misalnya 123. Oke. Berlaku seumur hidup misalnya. Pendidikan formal saat ini universitas. Wajib pajak. Nah, minta NPWP-nya, nomor NPWP-nya ya. Kalau nggak punya, ketik aja tidak punya. Kalau tidak, dia tulis alasannya tidak. Misalnya tidak punya. Kalau ada, nasabahnya bisa kasih NPWP, tulis aja iya, ketik nomor NPWP-nya. Nah, misalnya ini ya, nomor NPWP-nya. Apakah nama NPWP sama dengan pemegang polis? Ya, kalau misalnya sama ya. Oke, nah pekerjaan ini. Nah, nama perusahaannya teman-teman masukin. Jadi misalnya dia kerjanya di apa? Misalnya PT Maju Terus. Ya. Nah, alamat kantornya di Indonesia. Alamatnya misalnya di mana? Di Jalan Sukamaju. Nomor 11 misalnya gitu ya. RT misalnya 3, RW 3, kode posnya misalnya 10220 misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada kelurahannya nih. Contoh, setelah kita search kelurahannya ini, kelurahan Karet Tengsin misalnya. Ya. Nah, alamat tempat tinggal di mana Indonesia, alamatnya misalnya Jalan Permata 1 nomor 9, RT-nya 01, RW-nya 01, kode posnya misalnya 1000210 misalnya. Enggak ada. Misalnya gitu ya. Kelurahan Karet Tengsin misalnya. Oke. Nah, kemudian nomor handphonenya teman-teman lihat udah benar kan? Nah, alamat surat menyurat mau di mana? Alamat surat tempat tinggal. Total penghasilan rutin per bulan. Nah, ini juga penghasilan rutin ini teman-teman jangan terlalu kekecilan juga. Karena nanti perlu lihat, kalau misalnya contoh ya, dia penghasilannya kurang dari 2,5, dia masuknya 400.000. Nggak mungkin bisa. Jadi Prudential biasanya tolak. Nah, hanya harus make sense. Jadi misalnya contoh, dia bilang penghasilannya segini, ya. Dari mana? Dari gaji. Emailnya apa? Prospek 1@gmail.com misalnya. Oke. Nah, kemudian polis elektronik ya melalui kurir aja teman-teman. Nanti langsung kirim ke ini. Apakah calon peserta diasuransikan lain? Ya. Misalnya tidak. Nggak ada misalnya, tidak aja. Kalau ada tulis ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Nah, kemudian ke data kesehatan. Data kesehatan, nah kita tanya ya data kesehatannya sama nasabah. Dia punya hobi seperti ini enggak? Ya, dan tidak melakukan hobi ini. Kemudian lanjutkan. Nah, tingginya berapa? Misalnya tingginya 170, beratnya 60 misalnya. Apakah rokok? Kalau misalnya dalam setahun dia merokok 1 kali, berarti masuk dalam rokok. Tapi kalau enggak, berarti enggak merokok. Ya, misalnya anggap aja dia tidak merokok. Ya, terus dia enggak ada minum alkohol, obat-obat juga enggak, misalnya gitu ya. Kalau yang pakai narkoba atau apa, teman-teman harus tulis ya. Nah, terus apakah ada saudara kandung atau ayah ibu yang
di bawah usia 60 kena kanker atau apa segalanya ini. Kalau misalnya tidak, jawab aja tidak. Oke. Kemudian lanjutkan. Nah, kemudian riwayat kesehatan ya. Teman-teman tanyain apakah ada pernah kena stroke atau TIA atau kondisi masalah dengan jantung. Kalau tidak ada, tidak. Dalam 5 tahun pernah nggak ada namanya asma, hepatitis, gangguan tiroid? Kalau nggak ada, tulis saja tidak. Pernah nggak tidak bekerja atau mendapat pengobatan, sakit atau apa yang disarankan untuk lanjutan? Kalau tidak ada, jawab aja tidak. Kalau pernah ke UGD teman-teman, itu harus ditulis. Ya, rawat inap harus ditulis. Ya. Nah, apakah pernah demam berdarah, tipes atau apa? Kalau misalnya tidak ada, jawab tidak. Apakah mengalami ketebasan bawaan atau apa? Kalau misalnya tidak, jawab tidak. Penurunan berat badan, kalau tidak, jawab tidak. Kalau ada, jawab iya ya. Menunggu atau untuk menjalankan tes, kalau misalnya tidak, jawab tidak. Oke, kemudian lanjutkan. Apakah ada penambahan dana? Nggak ada. Nah, ini mau diwakafkan atau mau ke penerima manfaat? Misalnya penerima manfaat ya, tulis mama. Nah, hubungannya apa? Ibu ya. Tanggal lahirnya berapa? Misalnya tanggal lahir ibu misalnya tahun 68 misalnya gitu ya. November. Ini boleh boleh 2 orang atau lebih ya teman-teman ya. Nah, tinggal nanti tambah manfaat. Ini aja tambah penerima manfaat. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau misalnya kita mau secara virtual, kita nggak ketemu orangnya gitu ya. Nah, dan orangnya pemegang polis adalah sama dengan tetangga utama, kita mau nggak ketemuan tapi bisa closing juga ya. Teman-teman pilihnya iya. Oke, kalau iya berarti kita harus screenshot, kita video call dengan nasabah. Ya. Kita menjelaskan dengan nasabah, kita screenshot, minta izin screenshot. Oke, kita lampirkan ke sini. Foto screenshotnya. Ya, kalau misalnya enggak, kalau kita ketemu langsung berarti jawabnya tidak aja. Nah, lampirkan KTP. Jadi misalnya contoh KTP ya, kita foto. Oke. Nah, kemudian saya memastikan lanjutkan. Isi amendment tidak. Nah, ini boleh dibaca atau diklik. Oke. Nah, kemudian ini kan ada yang saya bilang tadi, kalau syariah, kalau ada keuntungan kita bisa dapat namanya surplus underwriting. Nah, kalau misalnya ini transfer ke rekening, misalnya rekening BCA, Kota Jakarta, cabang Pondok Indah misalnya ya. Nomor rekening 123456778. Oke. Nah, kemudian ini teman-teman lihat, kalau misalnya di sini ada yang masih yang warna merah, berarti ada yang kurang nih. Teman-teman harus klik. Kalau hijau semua berarti sudah oke. Nah, kalau ini melanjutkan ya, lanjutkan. Nah, yang tadi kalau ini balik lagi dia. Oke. Nah, selesai. Nah ya, saya membaca. Nah, ini tanda tangan teman-teman. Ya, nih teman-teman tanda tangan di sini. Oke, simpan. Tempatnya jangan lupa. Kalau tempatnya kita nggak isi, nggak bisa. Nih. Tidak. Nah, tanda tangan pemegang polis. Oke. Simpan ya. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, oke. Nah, kemudian saya setuju. Ini tanda tangan lagi pemegang polis. Oke. Tenaga pemasar.
Oke, nah saya selaku ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini mengenai pembayaran teman-teman. Kalau misalnya mau pakai kartu kredit langsung bisa, pilih online kartu kredit bisa. Kalau debit tidak bisa lewat ini, ya. Kalau debit harus manual dulu, offline, nanti baru berikutnya kita debit. Tapi kalau misalnya kartu kredit bisa teman-teman langsung online, nanti akan diminta OTP. Otomatis nanti sudah didebit gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai berikutnya debit rekening, offline aja pilih, terus pilih aja misalnya contoh kita mau lewat BCA. Ini dia sudah kasih tahu nih caranya. Ya. Nah, kemudian ya udah lanjut transaksi. Nah, dia konfirmasi. Kemudian tekan selesai. Ini saya nggak sampai selesai, nanti ke pos ke Prudential. Ya, begitu kita tekan selesai, nanti ada keluar bulatan merah. Nah, bulatan merahnya itu adalah nomor SPAJ, surat pengajuan asuransi jiwa. Nah, nanti pada waktu transfer itu pakai nomor itu. Kalau misalnya bingung, tanyain ya ke saya dulu ya. Oke, happy closing.